Halo Sobat Investor, selamat datang di podcast 4% dan di channel Dodi Bicara Investasi. Tidak terasa ya, akhir tahun 2021 sudah semakin dekat. Dan disinilah saya mencoba untuk mengambil waktu untuk bisa refleksi ya. Pembelajaran-pembelajaran apa saja yang kita dapat, khususnya terkait dengan finansial maupun terkait dengan kesehatan. Apa kegagalan-kegagalan saya, apa keberhasilan saya, dan apa yang nanti bisa saya ubah untuk tahun 2022. Nah, langsung saja ini adalah 4 hal yang saya pelajari di 2021 dan semoga 4 hal ini bisa bermanfaat dan berguna bagi sobat investor sekalian. Pembelajaran pertama yang saya dapatkan adalah money management. Dan money management ini bagi saya pribadi itu sangat penting pada saat pandemi. Karena ada banyak sekali hal-hal yang tidak menentu, pendapatan bisa tidak menentu, pengeluaran juga bisa tidak menentu. Hanya ada dua cara agar tetap bisa konsisten atau bahkan menambah porsi nabung rutin kita. Pertama adalah memotong pengeluaran dan yang kedua adalah meningkatkan penghasilan. Nah, di 2021 ini tantangan terberat saya adalah untuk mengontrol pengeluaran saya. Karena saat ini semua serba digital ya dan ada banyak sekali promo-promo yang gencar-gencaran yang ditujukan agar kita terus-menerus spending. Kita semakin mudah untuk menjadi target iklan karena kita sudah hidupnya melekat dengan yang namanya dunia digital. Untungnya meskipun saya cukup struggle untuk mempertahankan pengeluaran saya di 2021 ini dengan segala macam yang terjadi, di tahun 2020 saya berhasil beradaptasi untuk menambah sumber penghasilan. Dan saya sudah sempat ceritakan ya di video sebelumnya saya memiliki 10 sumber income yang sudah saya bangun sejak awal tahun 2020 yang lalu. Meskipun pengeluaran cenderung bertambah di tahun 2021 ini, tetapi rasio menabung saya itu meningkat karena ditopang dari pertambahan penghasilan. Oke, itu tadi adalah lesson learn pertama saya di tahun 2021. Saatnya kita akan coba lihat hal-hal apa lagi yang saya pelajari di 2021 ini. Pembelajaran yang kedua yang saya dapatkan di tahun 2021 ini adalah pembelajaran pribadi saya sebagai seorang investor saham jangka panjang, baik berinvestasi melalui reksadana indeks yang isinya juga saham, maupun berinvestasi ke saham individual. Dan di sepanjang tahun 2021 melanjutkan dari apa yang terjadi di 2020, banyak sekali terjadi volatilitas naik dan turun. Hal ini sangat wajar karena setiap bulan maupun bahkan setiap minggu ada sentimen-sentimen baru yang terus-menerus datang. Di tahun 2021 ini ada lagi isu-isu lainnya ya, mulai dari IHSG yang recover terlalu cepat di awal tahun, ada COVID second wave, ada COVID third wave, ada PPKM, ada kasus Evergrande, kemudian ada tapering dari The Fed, dan yang baru-baru ini adalah varian baru yaitu varian Omicron. Tidak ada habis-habisnya kalau kita mengikuti berita yang ada kita malah semakin takut, malah tambah bingung beli atau jual. Saya maunya saya ingin fokus di pekerjaan dan saya mencoba untuk menghilang dari berita-berita yang ada. If you cannot handle me at my worst, you sure don't deserve me at my best. Ketika di akhir bulan Maret, tepatnya saat IHSG itu menyentuh level 3.900, saya ingat sekali portfolio saham saya itu minus 47% dan total minusnya itu adalah 1 miliar. Untuk portfolio reksadana, seingat saya itu minusnya 20% ya. Ketika pada saat itu kita panik, kita tidak bisa menghandle the worst yang ada di pasar saham, maka kita juga tidak bisa deserve return yang tinggi ketika pasar saham pulih. Dan itu yang terjadi ya. Kedepannya pasar saham pasti akan ada saat di mana jatuh, tetapi juga akan selalu recover. Dan ini adalah sesuatu yang harus sobat investor pahami ya ketika ingin berinvestasi di pasar saham, baik sebagai investor saham maupun sebagai investor reksadana indeks. Kalau ternyata tidak kuat melihat yang namanya volatilitas, lebih baik jangan invest sama sekali ketimbang sobat investor merugi. Pembelajaran yang ketiga yang saya dapatkan di 2021 adalah pentingnya punya dana darurat dan punya proteksi kesehatan. Kalau di tahun 2020 dana darurat dan proteksi kesehatan tidak terpakai sehingga kita tidak merasakan betapa pentingnya dana darurat dan proteksi kesehatan, tapi di 2021 ini barulah saya menyadari. Karena di pertengahan bulan Juli tahun 2021 kemarin, saya dan satu keluarga kena COVID-19, tapi untungnya kami berhasil pulih dengan isolasi mandiri. Nah, dana daruratnya terpakai untuk melakukan yang namanya pengetesan pada saat itu dan juga untuk membeli obat-obatan yang terkait dengan COVID-19.
Sedangkan untuk efek dari proteksi kesehatan itu terasa pada akhir November bulan yang lalu, di mana secara tidak terduga saya harus menjalani operasi dan operasi itu memakan biaya sampai 61 juta. Nah, dengan proteksi kesehatan yang saya punyai, itu saya hanya perlu membayar sebesar 200.000 saja ya. Dana darurat dan proteksi kesehatan ini sering sekali disepelekan ya, karena memang efeknya tidak terasa kalau seandainya kondisi kita baik-baik saja. Resiko pengeluaran tak terduga di masa depan itu selalu ada dan tidak bisa kita hindari. Kita bisa mengoperkan resiko tersebut ke pihak asuransi dan kita cukup membayar premi yang sebenarnya tidak terlalu mahal. Asalkan sobat investor bisa teliti dalam memilih premi yang ada dan disesuaikan dengan manfaat yang ingin diterima. Nah, industri asuransi saat ini juga banyak sekali perubahan karena adanya digital ya. Kalau beberapa tahun terakhir kita sering mendengar tentang fintech ya, ataupun financial technology. Baru-baru ini muncul istilah insurtech atau insurance technology. Insurtech itu bertujuan untuk mengubah industri asuransi menjadi lebih cocok bagi milenial melalui inovasi teknologi digital. Sepanjang 1 minggu ini saya mencoba untuk mendalami dunia insurtech ya, di mana saya menemukan satu aplikasi insurtech yaitu Koala. Sekarang kita bisa langsung membeli proteksi secara online langsung dari smartphone kita. Jadi bagi sobat investor yang punya smartphone bisa juga download di Play Store ataupun App Store. Kita juga bisa mengakses Koala ini melalui komputer kita ya, dengan cara kita masukkan saja di web www.koala.app. Tampilannya itu akan serupa dengan yang ada di HP kita. Oke, sekarang saya sudah berada di Koala. Ini adalah tampilan versi web. Sobat investor bisa lihat ada banyak sekali produk asuransi yang ditawarkan ya, mulai dari asuransi smartphone, mobil, motor, kesehatan, santunan tunai, asuransi jiwa, asuransi penyakit tropis, dan juga asuransi perjalanan yang coming soon. Misalnya kita akan masuk ke dalam asuransi kesehatan di sini. Kita akan coba lihat apa saja produk yang dijual untuk asuransi rawat inap. Kita tinggal klik di sini pilih produk. Saya coba contohkan untuk diri saya sendiri. Kita klik tambahkan di sini, kemudian kita masukkan informasi yang ada. Setelah selesai, kita tinggal klik lanjut di sini dan nantinya kita akan menemukan beberapa produk-produk asuransi yang ditawarkan di dalam Koala. Sobat investor bisa scroll aja ke bawah ya. Ini ada banyak sekali produk-produk yang ditawarkan ya. Apabila sobat investor bingung, di sini juga ada beberapa fitur ya. Misalnya fitur urutkan mulai dari harga premi rendah ke tinggi, kemudian dari harga premi tinggi ke rendah, dan juga rekomendasi dari Koala. Selain itu, ada satu unggulan dari Koala yang kita tidak bisa dapatkan di aplikasi lain, yaitu fitur bandingkan. Ini adalah fitur yang sangat amat membantu sekali bagi kita untuk bisa mengkomparasi antara polis satu dan polis yang lainnya. Saya akan coba bandingkan produk AXA Smart Care Eksekutif. Saya klik di sini, kemudian saya akan coba bandingkan dengan misalnya Lipo Health Plus Family Inpatient. Nah, di sini kita bisa akan langsung membandingkan antara dua polis side by side ya. Kita klik di sini bandingkan 27 manfaat lainnya dan nanti akan kelihatan di sini ya, apa saja manfaat yang kita dapatkan. Misalnya biaya kamar, kemudian ada biaya perawatan dan seterusnya ya. Kita bisa lihat satu persatu di sini mana saja yang ada, mana saja yang tidak ada, sehingga kita bisa jelas produk yang kita nantinya dapatkan itu sesuai dengan apa yang kita bayarkan. Kemudian salah satu keunggulan dari Koala ini adalah kita bisa mendapatkan informasi yang transparan ya. Terkadang ketika kita ingin meneliti suatu produk, ada banyak sekali dokumen-dokumen yang tersebar di mana-mana ya. Mungkin agent yang megang, ataupun mungkin kita harus mengecek sendiri ke websitenya. Tetapi ketika kita ingin mengecek sendiri, kita tinggal klik aja detail. Nantinya akan ada manfaat, kemudian syarat dan ketentuan yang berlaku seperti apa, dan bagaimana proses klaimnya. Bahkan sampai ada proses download form klaim yang sudah didokumentasikan secara lengkap. Nah, kalau seandainya sobat investor masih bingung, masih ada fitur konsultasi asuransi secara gratis. Di sini nanti sobat investor akan dijelaskan oleh tim ahli asuransi dari Koala yang akan menghubungi dan membantu kita untuk mendapatkan produk yang cocok dengan apa yang kita ingini. Oke, setelah tadi kita melihat asuransi kesehatan, kita coba lihat asuransi untuk smartphone. Saya akan coba pilih yang full protection. Kemudian di sini kita pilih apa merek HP kita dan model dari HP kita. Kita pilih untuk periode perlindungannya ada 12 bulan di sini dan kemudian kita lanjutkan. Nah, setelah itu kita klik beli di sini dan kita masukkan namanya ya di sini ya. Oke, setelah kita klik beli, kita masuk ke review pembelian. Di sini ada promo. Sobat investor bisa memakai kode promo saya ya, bisa ketikkan di sini untuk smartphone.
Kode promonya adalah Dodifone. Nah, sobat investor bisa cari dan nanti akan ketemu di sini. Klik gunakan, kita pilih pembayaran, dan setelah itu ini adalah metode pembayarannya. Sobat investor bisa transfer melalui virtual account, ada di sini, ada kartu kredit juga, dan juga ada pembayaran dengan menggunakan dompet digital. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah apakah aplikasi Koala ini aman tidak sih? Mungkin ini yang ditanyakan oleh sobat investor sekalian ya. Jadi Koala ini didukung oleh PT Mitra Jasa Pratama, sebuah broker asuransi yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Koala juga telah terdaftar pada klaster Insurtech yang dikeluarkan langsung oleh OJK. Koala juga sudah mendapatkan pendanaan seri A sebesar 209 miliar oleh venture capital di tahun 2020. Dan besar kemungkinan juga akan mendapatkan pendanaan seri-seri selanjutnya di masa yang akan datang. Pendanaan dari investor luar tentu saja akan berdampak positif pada pengembangan dari aplikasi. Pembelajaran terakhir yang saya dapatkan di 2021 adalah terkait dengan maraknya investasi bodong yang terjadi. Saya ingat ada satu pepatah yaitu, "If it is too good to be true, then it probably is." Artinya kalau memang ini terlihat too good to be true, maka ya memang bisa jadi itu ya too good to be true ya, bukan sesuatu yang beneran. Dan satu persatu di akhir tahun 2021 ini terbongkar ya, mulai dari Sunton, kemudian Mark AI, bahkan baru-baru ini yang heboh adalah suntikan modal di alat kesehatan atau Sunmod yang kerugiannya bahkan lebih dari 1 triliun. Saya cukup bersimpati bagi teman-teman yang pada akhirnya terjebak di investasi ini, tapi saya yakin ini bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman semua ya, agar kita itu tidak boleh greedy ataupun rakus. Kita ingin kaya secara cepat sehingga kita melupakan akal atau logika kita. Satu yang perlu teman-teman pelajari adalah investasi itu bukan cara cepat untuk menjadi kaya, tapi investasi itu adalah cara lambat namun pasti untuk kaya. Kalau mau kaya secara cepat, caranya adalah dengan bekerja, dengan punya aktif income. Sebenarnya yang paling penting dari investasi itu bukan tinggi-tinggian return, tetapi yang paling penting dari investasi itu adalah umur panjang atau longevity. Jangan sampai di tengah kita lari maraton, ada situasi atau kondisi yang membuat kita keluar dari pertandingan tersebut. Di dalam investasi, satu-satunya yang bisa membuat kita keluar adalah ketika kita itu berspekulasi dan pada akhirnya aset kita habis, ataupun kita masukkan aset kita ke investasi bodong sehingga kita tidak punya lagi modal untuk kita gulungkan. Oke sobat investor, itu tadi 4 hal yang saya dapatkan dan yang saya pelajari di tahun 2021, khususnya tentang investasi dan juga tentang kesehatan. Semoga dari apa yang saya pelajari di tahun 2021 tadi, saya bisa mulai lebih baik di tahun 2022. Dan jangan lupa bagi sobat investor yang ingin memiliki proteksi melalui aplikasi Koala, bisa memakai kode referral seperti yang ada di bawah ini ya. Itu saja sharing saya pada hari ini dan sampai jumpa kembali di video yang berikutnya. Bye!